Di tengah laga timnas Indonesia yang masih adem ayam, naturalisasi kembali jadi topik panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Terbaru, kalian tentu sudah lihat kan, momen di mana Pascal Struijk menonton pertandingan bareng dengan pelatih dan tim pelatih timnas Indonesia. Nggak bisa dibohongi, momen itu bukan momen biasa. Dan cukup sulit menampik untuk mengatakan jika tak ada pembicaraan antara Pascal dan potensinya gabung ke timnas. Tapi nggak cuma Pascal, ada beberapa nama lain yang hingga saat ini terus dihubungkan dengan timnas. Dan 3 di antaranya adalah seorang penyerang. Siapa saja? Yuk kita ulas dalam video berikut ini. Nama-nama penyerang yang akhir-akhir ini semakin dekat dengan timnas Indonesia. Setelah sukses mendatangkan pemain-pemain diaspora seperti Tom Hai, Jay Itzas, hingga nama-nama baru seperti Ola Romani dan Joey Pelupessy, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia sepertinya tak ingin berhenti untuk memaksimalkan potensi pemain keturunan Indonesia. Sehingga terus coba mendatangkan pemain yang bisa memperkuat timnas. Terbaru, publik dihebohkan pada sosok Pascal Struijk, pemain keturunan dengan market value termahal yang dimiliki Indonesia. Pascal yang bertemu Patrick, Jordi Curve, dan Danny Lansat di Oxford diprediksi siap gabung timnas untuk memperkuat lini pertahanan. Namun tentu, nggak cuma lini pertahanan yang akan diperkuat. Saat di sektor lini serang, 3 nama pemain yang berposisi sebagai starter masuk ke dalam daftar nama-nama pemain yang semakin dekat dengan timnas Indonesia. Jadi, menurut beberapa laporan yang berkembang, ada 5 nama pemain yang akhir-akhir ini tengah banyak dikaitkan dengan timnas Indonesia dan berpotensi untuk jadi pemain keturunan selanjutnya. Kelima nama tersebut adalah Mauro Silstra, Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Tristan Goyard, dan juga Dean Sandbergen. Dari 5 nama tersebut sendiri, 3 di antaranya adalah penyerang, yakni Miliano Jonathans, Mauro Silstra, serta Dean. Di mana jika 3 nama tersebut bisa masuk timnas, kita benar-benar bakal memiliki stok lini serang yang melimpah, di mana hanya pemain terbaiklah yang akan mengisi posisi utama di sektor depan timnas. Dean Sandbergen. Nama pertama yang akan kita bahas adalah Dean Sandbergen. Ia adalah pemain 23 tahun yang baru-baru ini menjadi sorotan setelah ia menunjukkan ketertarikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang berusia 23 tahun tersebut baru-baru ini memposting story di media sosial dengan kode gambar burung Garuda yang tentu saja memicu antusiasme publik. Sementara itu, dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Sandbergen mengungkapkan kedekatannya dengan budaya Indonesia. Ia pun berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Nenek saya adalah anak satu-satunya dari orang tuanya. Dia kemudian pergi dari Indonesia ke Belanda. Ibu saya senang saat berada di Indonesia dan sering berkunjung ke tante dan omnya yang tinggal di Depok. Saya merasakan kultur Indonesia juga dan itu sangat indah. Waktu saya berumur 16-17 tahun, belum begitu lama. Saya sangat terkejut karena liburan di sana rasanya seperti berada di rumah, ungkap Sandbergen, sumber YouTube Yusa Nugraha. Dean Sandbergen sendiri bermain sebagai penyerang tengah untuk tim VVV Venlo di Eerste Divisie atau divisi kedua Belanda di bawah Eredivisie. Sebagai penyerang, ia sendiri memiliki postur tinggi atletis yang membuatnya menjadi penyerang yang kuat di area depan. Pada musim 2022-2023, ia menjadi top scorer di klub divisi 3 TOGB dengan 19 gol yang membuatnya dilirik klub profesional seperti Sparta Rotterdam. Di Sparta Rotterdam, ia memulai karirnya di tim U23 sebelum hengkang menuju FC Dordrecht secara gratis pada 2024. Dengan musim ini, ia tampil untuk VVV Venlo. Meski baru mencetak 3 gol dan 4 assist di Eerste Divisie, performanya menunjukkan potensi sebagai penyerang yang bisa diandalkan, terutama dalam menciptakan peluang dan memanfaatkan umpan silang. Dan hal itu ditunjukkan saat sang pelatih terus mempercayakan tempat utama di skuadnya musim ini.
Miliano Jonathans. Nama ini kami pikir sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta sepak bola tanah air, bukan? Miliano yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat itu sudah menunjukkan sinyal positif terkait potensi bergabung dengan timnas Indonesia, meski belum membuat keputusan final. Jadi PSSI telah menghubungi Jonathan sejak ia masih di VTC dengan menunjukkan minat serius untuk naturalisasinya. Jonathan mengakui adanya komunikasi ini dalam wawancara dengan kanal YouTube Andy van der Meijde. Selain itu, Jonathan juga pernah menyatakan memiliki ikatan emosional dengan Indonesia karena darah keluarganya. Saat bercerita dengan ESPN Netherlands, ia pun mengakui bahwa sebuah kehormatan dihubungi PSSI. Ayah Miliano sendiri sudah berulang kali terbang ke Indonesia dan memiliki hubungan yang dekat dengan Hamdan Hamedan, staf khusus dari Kemenpora yang menjalin hubungan dengan para pemain keturunan. Sementara itu, bicara soal kemampuannya, pemain 20 tahun ini menunjukkan perkembangan pesat dalam karirnya, terutama selama bermain di VTC di Keukenkampioen Divisi, sebelum pindah ke FC Utrecht di musim dingin yang lalu. Tercatat, saat main di VTC, Miliano yang main dalam 18 pertandingan, mampu mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di divisi tersebut. Nah, di bulan Januari, ia pun dibeli FC Utrecht. Dan di tim papan atas ini, ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, di mana dalam 7 laga yang telah ia mainkan dengan sebagian besar jadi pemain pengganti, Miliano belum mampu menciptakan gol atau assist. Meski belum membuat gol di Eredivisie bersama FC Utrecht, namun permainan Miliano ini nggak buruk. Sebaliknya, ia fenomenal. Dengan kaki kiri yang jadi kaki dominannya, ia mampu memberikan umpan silang akurat dengan tembakan-tembakan yang mematikan. Ya, meski baru 20 tahun, Miliano ini punya kemampuan dribbling yang bagus, dengan kreativitas serta naluri mencetak gol yang tinggi. Walaupun tentu, sebagai pemain muda, Jonathan meski perlu meningkatkan konsistensi dan pengambilan keputusan di level Eredivisie. Mauro Zylstra. Selanjutnya ada nama yang seharusnya nggak asing lagi. Dia adalah Mauro Zylstra, pemain 20 tahun yang saat ini bermain untuk FC Volendam di Eerste Divisie Belanda. Zylstra sendiri sejatinya menunjukkan antusiasme yang lebih jelas dibandingkan Jonathan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia sudah pernah menyampaikan pernyataan ke publik, di mana secara terbuka ia mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Zylstra juga telah mengumpulkan dokumen dan berkas yang diperlukan untuk proses naturalisasi, di mana hal itu menunjukkan langkah konkret yang ia tunjukkan untuk bergabung dengan timnas. Sebagai penyerang, Mauro Zylstra adalah striker muda yang sedang naik daun. Musim ini ia sejatinya masih bermain untuk tim Under-21 Volendam. Nah, karena di tim Volendam U21 ia tampil menawan dengan mencetak 15 gol dan jadi top skor klub. Namanya pun ditarik ke tim utama Volendam yang bermain di Eerste Division, di mana sejauh ini 4 laga telah ia mainkan, meskipun masih sangat minim menit yang diberikan padanya. Namun yang pasti, ia adalah penyerang yang fleksibel, bisa bermain sebagai penyerang utama atau gelandang serang, memberikan opsi taktis bagi pelatih dalam memanfaatkannya. Tapi yang pasti, Zylstra sendiri punya keunggulan dalam hal penyelesaian akhir, kekuatan fisik, dan kerja keras. Ia adalah striker yang menarik di masa depan. Selain 3 nama tadi, sejatinya masih ada nama seperti Adrian Wibowo yang bermain untuk LA di MLS. Ada juga Billion Manhoef, Sydney van Hooijdonk, Jelte Paul, hingga Ilyas Al-Hafd. Namun menurut kami, 3 nama yang telah kita ulas tadi adalah 3 nama yang sepertinya jadi target utama PSSI. Ketiganya telah dihubungi dan berpotensi untuk segera gabung timnas. Nah, jika gabung, 3 penyerang ini akan melengkapi nama-nama penyerang keturunan yang sudah ada di tubuh tim Garuda, seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, hingga Ole Romani. Belum lagi pemain muda layaknya Jens Ravan. Ini akan membuat lini serang kita penuh, di mana persaingan akan menentukan hanya yang terbaiklah yang akan mengisi pos di lini serang tim Garuda.
Menurut kalian, siapakah nama-nama pemain keturunan yang akan jadi kejutan untuk bergabung ke timnas Indonesia selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.